teknis tahun ini seperti apa? Mungkin ada perubahan-perubahan? Silakan Bapak. Baik, untuk proses pemilihan mahasiswa berprestasi begitu ya. Jadi kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya karena pemilihan mahasiswa berprestasi itu membutuhkan proses yang panjang untuk menyiapkan diri dari mahasiswa itu, terutama dari komponen capaian unggulannya. Nah, sehingga tahun sebelumnya kita tidak punya kesempatan untuk itu. Nah, sehingga untuk tahun ini kita lebih maju lagi untuk melakukan seleksi, ya. Malah kita sudah melakukan seleksi sekarang untuk 2 tahun berturut-turut, yang 2024 dan 2025. Nah, sehingga harapannya kita bisa menambahkan poin-poin, terutama capaian unggulan dari calon mahasiswa berprestasi yang akan mewakili Universitas Udayana, terutama dari sisi pembuatan paten yang kira-kira butuh waktu sekitar 6 bulan, kemudian juga untuk pembuatan jurnal internasional bereputasi Scopus yang kira-kira butuh waktu 4-5 bulan, dan juga untuk membuat yayasan. Nah, itulah kenapa kami dari Pusat Prestasi ya sedikit memajukan proses untuk seleksi di tingkat universitas ya. Karena kami berharap bisa memenuhi 7 kriteria dari capaian unggulan dari mahasiswa itu. Mungkin itu sebagai alasannya kenapa kami majukan, bahkan untuk di 2025 pun kami sudah juga melakukan seleksi, sehingga makin lengkaplah ke-7 bidang capaian unggulan dari mahasiswa berprestasi itu untuk bisa kita penuhi dengan baik. Sehingga harapannya Universitas Udayana bisa nanti di tingkat nasional itu harapannya bisa sampai ke jenjang juara. Karena selama ini yang paling tinggi yang kita dapatkan itu adalah sampai harapan 2. Selain lebih awal gitu persiapannya Pak, apa ada mungkin persiapannya dalam bentuk pendampingan yang lebih intensif atau seperti apa? Baik, nah untuk tadi kan terkait dengan waktu, karena untuk kita menyiapkan. Nah, dalam proses penyiapan ini otomatis kita butuh mentor yang akan mendampingi. Ya, jadi kami sudah juga membentuk mentor-mentor ya yang akan mendampingi para calon mahasiswa berprestasi dari Universitas Udayana, mentor yang terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa menghasilkan publikasi internasional berreputasi ya Scopus, itu ada mentornya. Kemudian ada mentor yang terkait dengan bagaimana mahasiswa bisa mempunyai usaha, unit usaha. Kemudian ada mentor yang mendampingi bagaimana mereka itu bisa berkomunikasi dengan baik, karena komunikasi itu 20% itu menjadi penilaian di pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional. Sehingga kami itu sudah membentuk ada 9 mentor yang mendampingi mahasiswa berprestasi dari Universitas Udayana. Bagaimana jadwalnya itu Pak? Kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu di tingkat fakultas atau sampai nanti di tingkat nasional itu jadwalnya seperti apa? Baik, kalau jadwal kita akan mengikuti jadwal dari Puspresnas untuk seleksi mulai dari setelah universitas. Tapi di universitas itu memang diberikan keleluasaan kepada masing-masing perguruan tinggi. Bisa mendahului ya atau sesuai dengan pedoman. Di pedoman itu paling lambat itu adalah bulan April, karena pendaftaran di tingkat wilayah itu tanggal 17 April paling terakhir. Tapi kita di Universitas Udayana sudah mulai seleksinya, kita mendahului di bulan Januari, sehingga kita punya waktu sekitar 3 bulan untuk menyiapkan mahasiswa kita. Lalu nanti di bulan Mei itu ada seleksi di tingkat wilayah, dan kemudian di bulan Juli itu ada seleksi, 2 seleksi di tingkat nasional, seleksi awal dan seleksi final ya. Sehingga pemilihan mahasiswa berprestasi itu akan nanti grand finalnya itu di bulan Juli. Jadi total mahasiswanya ikut ini berapa orang Bapak? Nah, kalau di tingkat universitas itu kita untuk 2024 itu ada 16 mahasiswa, 13 dari tingkat sarjana, 3 dari tingkat diploma.
Ya. Kemudian dari 16 itu kita di masing-masing perguruan tinggi itu hanya diberikan kuota 1 orang untuk tingkat sarjana dan 1 orang untuk tingkat diploma. Sehingga kita mengirimkan ke tingkat wilayah itu sebanyak 2 mahasiswa. 1 dari sarjana, 1 dari diploma.